Gua mau motoran ke Puncak 2. Sekarang gua mau menuju ke Pondok Gede nih teman-teman. Di startnya dari rumahnya si Pak Rembong itu. Ini si Rembong bawa Shogun, cakep banget Shogunnya. Bisa dia ngerawatnya. Ismet, ayo nanjak. Udaranya sejuk, pemandangannya cakep, jalannya cakep. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan urusan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di Sabtu pagi ini gua mau motoran ke Puncak 2. Ini yang kedua kalinya kayaknya. Dulu pernah sekali sendirian. Kalau sekarang gua mau sama teman lama gua yang udah kurang lebih 14 tahun gak ketemu. Sama teman-teman kuliah gua zaman dulu, ampun. Jadi gua sekarang bertiga nih teman-teman, sama Pak Rembong dan Pak Ismet. Waduh, gue kangen banget sama kawan-kawan gue dua ini. Lama banget gak ketemu. Sama Rembong kayak terakhir ketemu 2012 ya. Sama Ismet masih suka sesekali ketemu sih kalau di jalan gitu. Waktu itu lagi balik gawe, pas-pasan gitu, main teriak-teriakan. Sekarang gue mau menuju ke Pondok Gede nih teman-teman. Di startnya dari rumahnya si Pak Rembong itu. Nanti gue ketemuan juga sama Ismet di sana. Sekarang udah jam 6:20. Perjalanan ke rumahnya di Pondok Gede 1 jam 12 menit. Ya, kurang lebih setengah 8 lah ya sampai sana. Oke deh teman-teman, nanti lanjut lagi kalau gua udah sampai Pondok Gede. Kita mulai konten ini, video ini dari Pondok Gede aja ya. Oke lanjut teman-teman, sekarang gue udah di rumahnya Rembong nih, sama Bro Ismet dan Bro Rembong. Kita mau kemana? Puncak 2 Bong ya. Lu duluan ya. Tadi rencana mau connect ke intercom si Ismet, cuman dia pakai ya Gearleg GX10. Gue belum belajar nih cara connect ini gimana. Tadi coba nggak connect. Kalau ke GX12 itu gampang. Justru di GX10 ini gue bingung malah. Oke, kita start dari daerah Pondok Gede nih teman-teman. Mau menuju ke arah Cilengsi. Mau kemana dulu itu? Ini gue kayak nggak pernah lewat sini gitu kalau ke Bekasi nih. First time sih lewat sini nih. Mentok paling sampai daerah Lubang Buaya aja. Duh, sayang banget nih gak bisa ngobrol sama si Ismet. Karena beda kayak mekanisme Gearleg GX10 sama GX12 ya. Tadi gue coba konekin, nggak konek tuh. Dengan metode yang biasa gue pakai di Gearleg GX12 gue. Cuman tadi mau nyari-nyari tahu dulu, ngeliat tutorial di YouTube udah nggak keburu lah, udah keburu siang, makanya ntar aja lah. Pas udah sampai Puncak 2 sekalian kita akal-akalin lagi buat konekin. Ini daerah mana, Met? Hah? Bojongkulur. Si Rembong ngajak kita lewat mana ini ya? Kayaknya gue gak pernah lewat tempat-tempat begini kayaknya. Oh iya nih, Bojongkulur. Gue kira si Ismet bercanda. Bener ternyata Bojongkulur Bogor. Lah, Bogor ini. Kapan lewat perbatasan ya? Wah, menarik ini, gue nggak tahu nembusnya di mana nih.
Sentul kah? Jadi sekarang kita lagi di Gunung Putri teman-teman, menuju ke Cilengsi, ke Jonggol, lalu kita ke Depadi. Depadi itu waktu konten gue motoran melepas penat, cuman gue nggak sempat mampir gitu teman-teman. Sekalian gue mau update juga gimana kondisinya jalur di Puncak 2. Dengar kabar terakhir sih waktu itu kayaknya udah dibagusin ya. Cuma nanti kita lihat aja, kita cek bareng-bareng ya teman-teman ya, apakah jalurnya udah bagus, apa masih rusak. Pokoknya ikutin terus. Hah? Ya kita ke arah Jonggol aja. Nanti kalau udah di Jonggol mau masuk ke Depadinya baru gue yang depanan. Ya udah lu duluan aja sampai Jonggol. Lanjut teman-teman. Matiin dulu traction controlnya deh. Woi, ngeri tuh kayak gitu. Jalan ngepres, padahal di tengah gitu, tiba-tiba kaget aja ngelihat ada moncong mobil. Rame, jalannya pas-pasan, rame, dapet. Si bapak mau ke kanan. Ayo pak, silakan. Tandanya palanya nengok kanan. Untung gue peka. Oh, nembusnya di sini teman-teman, di Jalan Raya Cilengsi nih. Nih waktu dulu gua balik dari arah sana tuh tinggal lurus ke sana. Satu ini polusinya parah banget ya. Gua tadi mau bilang kabut, tapi ya kali kabut. Kayak berasap gitu. Polusinya emang udah kacau banget. Pada mau kemana sih di mobil? Oh, ini nggak boleh lurus nih. Terakhir lewat sini masih boleh nih. Diputerin sekarang. Biar apa? Kenyataannya tetap macet. Wah, ngelawan arah. Jangan. Terus. Alhamdulillah. Putaran balik di depan kok deket. Tapi kalian lebih memilih lawan arah. Nah, ini kalau ke Cibarusah nih, ke Cikarang, Karawang ke kiri nih teman-teman. Kita ambil lurus ke arah Jonggol, bisa ke Cianjur juga. Aus banget padahal baru 1 jam jalan dan ngoceh aus. Ajak si Rembong buat berhenti dulu deh ke Alfa atau Indomaret beli Aqua. Bang, ke Alfa atau Indomaret dulu bang, mau beli Aqua dingin gua. Nah, depan udah sampai percabangan.
Kalau Jonggol ke Puncak 2 kanan nih, kalau kiri ke Cariu Cianjur. Ke Bandung tuh ke kiri bisa. Aduh, sebel banget gua kalau lihat orang nabun gitu tuh. Nabun sampah. Desa Sukamaju. Harusnya pagi-pagi enak gitu hirup udara sejuk, jadi asap. Nah, ini Indomaret nih. Kita berhenti dulu. Dia aus banget gua asli, teman-teman. Minum aqua dingin enak banget ini. Lanjut lagi teman-teman. Lumayan lama tadi istirahatnya, sambil ngopi, ngobrol-ngobrol. Seru tuh. Sebetulnya sih tujuan sih formalitas doang ini, yang perjalanannya itu yang seru kan. Jadi ini kedua kalinya gue lewat sini teman-teman. Kalau yang di pertama gue lewat sini itu dari arah kebalikannya teman-teman. Karena di waktu motoran ke Puncak 2 itu rute gue dari Puncak Bogor dulu. Puncak Bogor ke Taman Bunga, ke Puncak 2 Jonggol, baru balik lewat sini nih ke Pondok Gede. Kalau sekarang dibalik nih, sekarang startnya dari Pondok Gede, gue mau menuju ke Puncak 2. Sekalian nanti gue mau tunjukin teman-teman, ada satu tempat yang saat itu gue lewat cuman gak sempat gue mampir, yaitu The Padi. Kayaknya sih asik banget gitu ngopi di situ. Sekarang kita menuju ke arah sana. Untuk kondisi jalan kayaknya nggak banyak berubah ya teman-teman ya dari terakhir waktu gue kesini. Yang di area Jonggol khususnya ya ini. Karena masih ada beberapa titik yang rusak, ada lubang, ada tambelan. Ini si Rembong bawa Shogun, cakep banget Shogunnya. Bisa dia ngerawatnya. Karena dulu gue juga pernah pakai Shogun teman-teman, warna merah. Shogun 125. Cakep nih Shogunnya. Sini originalnya masih dapet, cuman masih kinclong gitu bodinya. Ya sudah mulai kelihatan pemandangan sejuknya. Dari tadi gue ngelihat banyak banget plat Jakarta. Plat B yang mau menuju Puncak 2 ini. Atau banyak juga mungkin yang mau ke Puncak Bogor tapi nggak mau lewat yang jalan utamanya Ciawi, Megamendung, mungkin macet banget kali ya. Sekalian cuci mata gitu, muter sedikit lewat Jonggol, Puncak 2. Seru banget sih asli. Nih rombongan plat B juga lagi pada jalan-jalan. Wah, hati-hati nih, jalannya penuh debu pasir. Ngeri, kiri jurang. Mau minggir-minggir tapi ngelihat jurangnya dalam banget. Nah, ini kita sampai pertigaan nih teman-teman. Depan kita belok kiri. Kalau misalnya kita lurus ke kanan itu ke arah Citerep. Nembusnya ke Jalan Raya Bogor lagi Citerep. Bisa ke Sentul juga. Cuman kita kiri nih teman-teman. Nah sini nih, udah bagus tuh jalannya, kayak baru dicorok gitu. Nanti di depan kita masuk ke kanan nanjak ke arah The Padi. Jadi The Padi itu
kayak nama kafe gitu teman-teman. Dia adanya di jalan alternatif Puncak 2, bukan di jalur utama. Jadi kalau dari sini kita ke Depadi, itu kita nggak bakal ngelewatin tanjakan 2000. Tanjakan curam. Untung udah main kirian. Jadi terasa lebih enteng akselerasinya. Wah, kalau dari sini udah enak banget jalannya teman-teman. Udah aspal mulus nih. Rest area RM Saung Jongko. Nih truk depan lumayan kencang juga jalannya. Ngeri-ngeri sedap di depannya, pengen ngelewatin. Oh my god, ngebul. Mau nyalip tanjakan ngeri, takutnya ada mobil berlawanan. Pasang. Lumayan terjal tuh tanjakannya. Udah sejuk di sini, hawanya enak banget. Welcome to Sirnajaya Village. Jadi teman-teman bisa coba ini kalau mau ke puncak pas bosen kan lewat Bogor kota, Tajur. Jadi sesekali nih lewat sini nih, lewat Jonggol, Puncak 2. Nah, di depan kita bakal ada pertigaan pecah jalan, kita masuk ke kanan teman-teman. Nih patokannya Indomart, kita ambil kanan. Ini kalau lurus ke tanjakan 2000 teman-teman nembusnya, tapi kita lewat kanan di sini. Kita lihat dulu. Oke, Ismet dan Rembong sudah masuk kanan juga. Jadi seingat gue teman-teman, nanti kita bakal ngelewatin kayak batu gede banget, asli batu segede rumah teman-teman. Dan itu adanya di teras rumah warga. Itu masih tanda tanya gue juga sih. Kok bisa ya batu segede rumah nemplok ngediem ratusan tahun di depan rumah warga? Berarti kan dulu ada gunung di sini yang meletus besar gitu. Akhirnya batunya mental gitu. Ntar gue bakal tunjukin ke teman-teman semua. Kondisi jalan di sini ya gini teman-teman, ada beberapa lubang, nggak semulus jalan utama Puncak 2-nya. Ayo ibu. Nah, kalau teman-teman lewat sini jangan ngarepin ada Indomart atau Alfamart ya teman-teman ya. Karena ini jalan alternatif. Paling adanya warung-warung warga doang tuh kayak gini.
mana nih? Ismet mana? Oh, no dia. Nah, ini batunya teman-teman, batu segede rumah nih. Tuh, gokil. Ini batu loh teman-teman. Gede banget. Dikit lagi sampai, 3 menit lagi. Kayaknya terakhir gue kesini nggak separah ini nih rusaknya. Kukuruyuk. Siang ini cuacanya mendung teman-teman. Mendung syahdu. Ini kalau cuacanya panas lebih mantap lagi nih. Jadi padi-padinya disinari oleh lampu-lampu, cahaya matahari. Iya nih, terakhir gue kesini tuh nggak separah ini rusaknya. Banyak anak-anak motor adventure. Oke, kita finish. Alhamdulillah kita sampai Depadi teman-teman. Nah, terakhir gue lewat sini tuh dari arah sana teman-teman. Dan gue cuman lewat doang sana, nggak mampir ke sini nih. Depadi. Sudut pandang 95. Asik banget, Masya Allah. Oke, lanjut nanti teman-teman. Kita ke dalam dulu. Met, hasil buka lu nggak berubah, Met. Ya, kelihatan ya. Kayak umur-umur masih masuk 25, 26, 27 nih. Emang gen milenial emang awet-awet muda ya? Tuh. Ini juga nih masih gak kelihatan loh, siapa yang nyangka umurnya 39 nih? Tuh. Kok disebutin angka? Kok disebutin? Ini 38 dia nih. Wah, 39. 39 mau gua loh. Gua 27. Remo kan paling tua antara kita. Sini aja lah. Di Dabruk lah sini emang ada tangga. Oh, ada tangga nih. Kuat lah, nggak begitu parah itu. Kita pesan di sini nih. Kagak tadi pakai protektor, terlalu begah. Oke teman-teman, kita mau lanjut jalan lagi nih, lumayan lama nih di Depadi. Asik banget tempatnya buat ngobrol-ngobrol. Bang, kita mau foto dulu nggak di situ? Cari spot, oke. Oh juga tuh, dari setengah 12 sekarang jam setengah 2. Seperti biasa, habis foto-foto
Kita lanjut lagi. Matiin dulu traction control. Ayo. Saung caringin. Yang kemarin gue lewat sini pertama belum ada nih. Oh. Waduh, tanjakan rusak lagi. Bismillah. Mudah saja. Tanjakan curam, jalan yang rusak. Mudah saja kalau udah upgrade kirian. Gak perlu buka gas terlalu besar, udah naik terus. Mudah saja. Kita tambah powernya, buset, Masya Allah. Wih, wah, tanjakannya curam banget. Alhamdulillah, mudah saja. Bang, setting kirian lo apaan bang? Ada sih gue udah bikinin kontennya teman-teman. Upgrade kirian gue. Tapi gue mau rangkum sedikit di sini. Kalau kirian gue tuh udah ada dah. Udah ada ubahan kayak ubah derajat puli. Udah jadi 13,8. Lalu per sentry gue pakai 1200 merek LHK. Per CVT pakai 1000 RPM punya LHK juga. Lalu roller gue turun ke 15. Ini settingan menurut gue udah enak banget. Buat nanjak-nanjak enak. Buat trek-trek panjang juga nggak nahan banget, atasnya masih enak lah. Pas gitu buat gaya berkarakter berkendara gue. Dan dengan bobot gue yang 97 kg sekarang, itu udah cukupan banget ini settingan kirian ini. Sama sedikit tips dari gua teman-teman, kalau usahakan kalau di jalanan tanjakan banyak tanjakan dan jalannya sedikit rusak kayak gini, itu saran gua traction control itu matiin, biar power motor kita tuh nggak kekat-kat, nggak keputus-putus gitu, biar ada terus ngisi terus. Wih, tanjakan curam sekali. Nah, kalau tanjakan aspal gini enak, lebih ngegrip ban. Villa Faiza disewakan. Enak sih. Nah, ini percabangannya di sini teman-teman nih. Kalau seandainya dari puncak Bogor mau ke Depadi, di pertigaan ini nih, langsung ambilnya ke lurus ke sini teman-teman. Jangan naik ke atas sana. Itu kalau naik ke atas sana ke Citerep. Si Rembong malah ke kanan. Ingat ya teman-teman ya, di pertigaan tadi tuh kalau misalnya dari arah puncak Bogor, berarti teman-teman dari arah sini ke arah menuju ke sana kan. Nah, itu lu ambilnya lurus saja. Oh, sini jalanannya sudah bagus.
Wah, enak banget tuh di atas apaan ya? Woi, tanjakan panjang. Di sini udah dingin banget hawanya. Duh, masya Allah, udah enak Nah, ke tanjakan 2000 tuh ke sana tuh teman-teman. Jadi kalau dari puncak Bogor mau ke depan di pertigaan ini teman-teman, ambil kiri ke sini nih. Ini kalau lurus nanti ya, tanjakan 2000 ke jalan utamanya tuh sana. Oke deh, tinggal kalau udah sampai sini, awas ada kucing. Simpus nyeberangnya sulit. Nah, kalau teman-teman udah sampai jalan sini, udah tinggal ikutin jalan ini aja, langsung nembusin nanti ke Kota Bunga ya. Puncak Pas. Ismet, ayo nanjak. Gear belakang lu gedein lagi, Bang. Tuh di bawah tempat apa ya? Kayak tempat camping-camping gitu. Bano Raya Resto. Sejuk banget kalau udah di sini nih. Hutan pinus. Puncak Kayangan, Curug Sejoli. Cipamingkis. Asli enak banget di sini. Wuhui. Woi, tanjakan curam. Let's go. Wah, tanjakan patah. Harusnya sih mudah ya. Nah, alhamdulillah. Ada villa kosong. Panorama alam, oh lagi dibuat nih. Tanjakan lagi patah belok. Pasar apa ini namanya ya? Mantapnya. Iya, lucu banget penginapannya. Berapaan sih itu ya? Woi. Area Panjang Serbu, Korps Brimob.
Oh, sebelah kanan ini tempat latihannya Brimob. Wah, tanjakan terjal. Nembok naiknya nih. Masya Allah, dari sini kelihatan semua nih area Puncak 2. Tempat-tempat campingnya itu yang tadi di sana. Lanjut. Kayaknya ini titik tertinggi di Puncak 2 deh. Soalnya lihat ke depan tuh udah mulai turunan lagi ke lembahan. Rest area 99. Wah, dulu gue kesini yang pertama di sini rusak nih, ternyata udah bagus sekarang. Kita lihat sampai ke depan ya. Waktu gue pertama kali kesini nih rusak parah teman-teman. Wah, dia ngecore sampai sini doang. Depan nampaknya masih rusak. Coba kita lihat ya kadar kerusakannya. Apakah masih nyaman? Ternyata tidak nyaman. Allah, Allah. Aduh. Kita lewatin mobil dulu. Pak, permisi Pak, numpang Pak, saya duluan Pak. Kacau sih. Nyiksa nih naik metik gini nih. Ternyata masih hancur. Coba kita lihat ya, sepanjang berapa hancurnya. Ini kalau hujan licin teman-teman, soalnya di batu-batunya tuh campur tanah gitu. Wah, dekat kok, hancurnya sekitar 200 meter lah. Udah mulai lumayan lagi nih. Oh enggak ding. Depan masih jelek. Masih jelek, kita lihat nih, gua nggak potong. Wah, nggak enak banget sih jalan, nggak enak banget jalan-jalan batu gini. Ya Allah. Nah nih kalau basah tuh kayak gini, hujan tuh licin karena tanahnya jadi ini kena air, jadinya bikin licin. Oh, udah tuh sampai bawah jalan hancurnya. Nah, sampai jembatan ini nih, wisata air terjun Cibeet. Kurang lebih berarti sekitar 400 meter lah jalan rusaknya. Nah, dari sini udah beton lagi teman-teman.
kita cek. Harusnya dari sini sampai puncak Bogor tuh bagus ya. Aduh, udah enak-enak ya, udara sejuk kayak nabun lagi. Nah, tuh gua update kondisi jalan di puncak 2 teman-teman. Ada kerusakan sekitar 400 meter. Sisanya bagus. Jalan utamanya ya, jalan utama Jonggol puncak 2 tuh, jalan utamanya tuh 95% bagus. Kerusakannya cuma minor lah tadi. Sumpah ini sayang banget, gue pengen potong-potong videonya. Jadi gue pengen teman-teman di rumah yang nonton ini ikut merasakan gitu vibes-nya puncak 2. Syahdu banget, apalagi posisi mendung gini. Banyak kabut-kabut, asik. Udaranya semeriwing dingin. Masya Allah, tuh teras sharingnya bagus banget. Kita turun ke lembahan lagi. Kita ke seberang sana tuh. Fabiayallahi rabbikuma tukadziban. Yang pertama kan gue dari arah ke sana ke sini, sekarang kebalikannya, ternyata dapat POV yang berbeda gitu. Sedikit lagi kita akan berpisah sama jalur puncak 2 nih teman-teman. Kita bakal masuk ke jalur puncak pas utama. Daerah mana ya? Cipanas kalau nggak salah. Sekalian nanti kita update ya teman-teman ya, di puncak Bogor kayak gimana lalu lintasnya. Masya Allah. Kalau di sini harus konsentrasi nih, nggak boleh meleng, apalagi kebut-kebutan, bisa nyelonong ke sana. Banyak anak-anak X-Max lewat nih. Plat DR jauh juga. Keren banget. Di dunia anak-anak X-Max, si Petem doang ini paling sederhana. Nggak apa-apa ya Tem ya, nanti mumpung ada rezeki lebih, mumpung dandanin kau Tem. Karena untuk saat ini punya X-Max saja udah suatu bentuk bersyukurnya gua gitu teman-teman. Wah, hujan. Waduh, di jalur gini lagi nggak ada tempat teduh. Oke teman-teman, kita akan masuk ke pertigaan, ke jalur puncak pas. Oke deh teman-teman, sampai sini dulu aja part satunya dari Tangerang ke Pondok Gede ke Jonggol Puncak 2 dan masuk ke jalur puncak pas nih. Nanti gua di part 2 banyak keseruan-keseruan lagi. Ada apa aja pokoknya tonton di part 2 nanti ya, biar nggak kepanjangan. Gua udahi sampai sini dulu aja. Dadah teman-teman, sehat-sehat semuanya ya. Nah, kita ajakin berhenti di sini dulu nih, jajan-jajan, ngopi.